Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dengan saya Nur Ahmad Faiz dan rekan saya Iman Almuna. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait perusahaan dagang. Oke, Mas Iman, apa toh perusahaan dagang itu? Oke, jadi yang namanya perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang dimana bisnisnya adalah membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuk barang tersebut. Jadi konsepnya itu kita membeli barang dari pemasok, kemudian kita jual kembali dan kita memperoleh keuntungan dari hasil keuntungan menjual barang tersebut tanpa merubah barang tersebut. Sekian. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami telah mengundang dua narasumber yang dimana beliau adalah salah satu pemilik perusahaan dagang yang ada di Bantul. Oke, sebelum itu kita perlu tahu apakah yang namanya perusahaan dagang itu. Jadi yang namanya perusahaan dagang adalah salah satu perusahaan yang dimana bisnisnya adalah membeli barang dari pemasok, kemudian menjual kembali kepada konsumen tanpa merubah wujud barang tersebut. Nah, untuk contohnya kita dapat melihat di sekitar kita seperti Alfamart, seperti warung-warung kelontong mungkin, intinya supermarket dan lain-lain yang dimana mereka hanya membeli barang dari pemasok kemudian langsung menjualnya kepada konsumen tanpa merubah barang tersebut. Baiklah, langsung saja kita akan mewawancarai narasumber yang sudah kita datangkan di acara kali ini. Cek di sini. Yo bro. Oke, jadi kali ini kita sudah bersama dua narasumber kita. Ada Mas Saya Ilham, pemilik dari owner Mubarsus. dan satunya lagi ada Mas. Saya dari Jakarta. Saya pemilik dari PT Tiga Janda Construction. Oke, Mas Ilham, mungkin bisa diterangkan sedikit tentang perusahaan yang Anda pimpin? Baik, biar saya sedikit jelaskan. Usaha saya itu saya merintis usaha di bidang jual beli sepatu, dan di situ saya menjual langsung ke konsumen. Berarti Mas Ilham tuh owner dari Ngoper Sus yang bergerak di bidang jual beli sepatu yang melayani langsung konsumen. Lalu bagaimana dengan Mas David? Saya itu bergerak di bidang bangunan. Saya menjual bahan-bahan seperti semen, keramik, kayu, pokoknya di bidang-bidang pembangunan lah. Walaupun nama perusahaan saya Tiga Janda, tapi saya tidak menjual janda. Oke, jadi bisnis seperti itu ada memperoleh keuntungannya itu dengan cara seperti apa? Boleh tolong dijelaskan? Mungkin dari Mas David dulu. Ya, namanya juga perusahaan dagang, tentunya dari dagangan. Saya menjual dengan saya itu yang paling banyak ke toko-toko kecil seperti toko bangunan kecil di pedesaan, itu banyak banget yang mengambil barang dari saya. Dan saya juga menjual ke pemerintah untuk pembangunan infrastruktur kota seperti itu. Oh, jadi seperti itu Mas David. Oke, kayaknya ini tempatnya selalu panas banget sih. Jadi kita tidak rolling ke tempat yang lain aja. Baik, sepertinya kita sudah menemukan tempat yang lebih sejuk, nyaman. Tapi agak ini ya, Ya, apa-apa. Jadi mari kita lanjut Mas David. Tadi Mas David sudah menjelaskan tentang penjualan Anda. Nah, sekarang kalau boleh tahu, Anda mendapatkan supply barang dari mana dan Anda beli di harga berapa dan Anda jual kira-kira memperoleh keuntungan berapa sih? Kalau boleh tahu. Saya ambil dari contoh pasir aja. Pasir itu saya ambil dari daerah Gunung Merapi. Saya ambil dari saya itu seharga kita per jam, dan saya jual 1,5 jam. Jadi saya mendapatkan keuntungan itu sekitar 20%-an loh. Makanya udah saya banyak. Lalu kalau Mas Ilham, bagaimana perusahaan Anda? Dari mana perusahaan Anda memperoleh keuntungan? Jadi gini Mas, kalau saya itu sedikit berbeda dari Mas David. Kalau Mas David itu kan bergerak di perdagangan ini ya, bahan baku ya. Nah, kalau saya itu di bahan jadi. Bisa saya contohkan, itu biasa saya ambil satu sepatu dari supplier itu dengan harga 100.000. Nah, biasa saya jual ke konsumen itu sekitar 130. Di situ saya ambil keuntungan sekitar 30% lah. Lalu Mas Ilham,
target market Anda tuh siapa? Atau seperti apa sih market Anda itu? Market atau pasar itu biasanya saya lebih ini sih ke mahasiswa atau pelajar lah, karena itu kan mereka diwajibkan menggunakan sepatu. Sedangkan apa ya, sekarang itu sepatu udah seperti tren. Seseorang itu kayak apa ya, orang itu nggak, kadang di rumah tuh punya koleksi banyak gitu, nggak hanya buat sekolah gitu. Itu sudah masuk ke fashion juga. Jadi pasarnya juga ya udah lumayan luas lah hitungannya. Saya juga punya tempat. Sekarang bagaimana target marketing Mas Davin, ya gimana Anda bergerak di jual beli bahan baku bangunan, dan bagaimana cara Anda, karena cara Anda melakukan pencatatan keuangan, karena menurut saya itu perusahaan yang cukup besar ya bagi saya. Nah, oleh karena itu mesti dibutuhkan pencatatan akuntan yang baik. Untuk target marketing perusahaan saya, tentunya target marketing saya itu perusahaan besar. Kalau enggak, perusahaan besar itu sangatlah menimbulkan banyak kantong saya. proyek Ya, itu sangat membutuhkan banyak kantong kan. Nah, itu saya selalu masuk dalam programnya. Nah, saya juga nyetok mensuplai di perusahaan kayu. Jadi salah kan juga. Kalau saya juga salah saja Tuhan yang kasih. lalu bagaimana catatan keuangannya? Ya kan namanya juga perusahaan tidak bisa di handle sendirian. Makanya saya itu punya tim banyak, apalagi tim akutan. Saya punya beberapa, tapi ada tentunya di tim akutan itu ada banyak, ada Mohon maaf sebelumnya Mas, karena ini saya ada acara, saya tinggal dulu. wah, ya kamu apa ya? Ya. Oke, ada mas. Lanjut di tim akuntan saya itu ahlinya udah berpengalaman dan berpendidikan. Mereka itu udah jagonya, udah saya percaya semuanya. Oke. Lalu bagaimana dengan Mas Ilham tentang keuangan, terutama di pencatatan keuangan perusahaan jual sepatu Mas Ilham? Untuk pencatatan sedikit berbeda dari Mas Davin, soalnya kan ini beda kelasnya gitu loh. Nah, kalau di saya itu untuk pencatatan masih mandiri lah Mas. Intinya masih saya pegang sendiri untuk pencatatannya, karena menurut saya ini perusahaan saya kan ini masih kecil gitu loh, masih merintis lah intinya. Jadi kayak belum apa ya, itu kayaknya gimana Mas? belum berkembang seperti Mas David ya nggak sih bro? Iya. Apakah ini saya telepon kan untuk tim akuntan untuk membantu Ya, pencatatan? mungkin selanjutnya seperti itu ya, Mas baik, Rizal. boleh. Nah, Nanti bisa hubungi saya lah gitu. siapa? Pencatatannya. Jadi kita di sini tuh cari-cari. Iya, benar. Nah kayak gitu, intinya saya belum itu sekarang karena masih perusahaan kecil lah, masih merintis ini. Untuk pencatatan keuangan itu masih mandiri, masih sendiri gitu. Jadi begitu Mas Ilham. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat banyak sekali perbedaan ya antara perusahaan Mas Davin dengan perusahaan Mas Ilham. Oke. Jadi terima kasih atas semua Ya. sharing-sharing yang Anda berikan. Ini sangat cukup membantu mungkin bagi penonton-penonton sekalian yang melihat video ini, mungkin sangat terinspirasi ke keanehan kita ya nggak sih? Iya. Jadi sampai jumpa di lain waktu. Oh iya, jangan lupa kita juga ada punya sedikit dokumentasi bagaimana konsep dari perusahaan mereka kalian berdua ya nggak sih? Nanti di akhir video akan kita tayangkan bro. Oke. Ya, terima kasih bro. Halo Mas, ini stok sepatunya habis ya? Kalau dikirim hari ini gimana Mas? Bisa nggak ya? Oh ya Mas, oke segera saya kirimkan nanti sepatunya ya, ditunggu saja. Terima kasih.
This world is primal, my guiding joy. The headache pill, the necktie on my bedroom door. My conscience burning, my eyes are tear, cuddled up with a heart condemnation. Mas berapa ini sepatunya tadi? Bawa mas acara dulu. Ini berapa ini sepatunya? Isinya 2. Harganya dari mana berapa? Dari saya jadi 200 saja. Ini kalau siapa terjadi? Ya, 200 ya mas. Ini ya mas. Ya. Terima kasih mas. Saya tunggu transaksi selanjutnya. Ya. Terima kasih mas. Ya. Oh. Punya apa mas? Namanya sepatu mas. Oh ada mas, langsung saya kaca mas gitu. Iya. Berapa mas? Ini dari saya 250 mas. nggak bisa kurang mas. Udah pas itu udah harga pas mas. Ya, udah kalau gitu mas. 250 kan? Ya, pas ya mas. Oke, biasa packing dulu mas.